Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Pratama. Saya akan menjelaskan pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama, pokok ajaran Islam itu ada 3 poin. Yang pertama itu akidah, adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan. Karenanya dalam penggunaannya, akidah sering disebut dengan keimanan. Lalu poin kedua, syariah. Syariah Islam adalah seluruh ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga itu adalah akhlak, adalah tingkah laku seorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Lalu masuk ke poin kedua, yaitu ciri-ciri orang beriman. Yang pertama itu takut kepada Allah. Takutan pada Allah dan ciri-ciri orang beriman, yang pada akhirnya menuntun mereka untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan melakoni segala perintahnya. Lalu yang kedua, poin kedua dari ciri-ciri orang beriman, yaitu salat dengan khusyuk. Khusyuk adalah kondisi ketika hati dan pikiran hanya tertunduk pada Allah. Khusyukan adalah wujud tertinggi di mana hati kita hanya takluk kepada Allah dan landasan tegaknya salat dan zikir. Ini juga sesuai dengan firman Allah di surat Al-Mu'min, yaitu sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Lalu ada poin ketiga, yaitu menjauhkan diri dari hal yang sia-sia. Di antara tanda bagusnya keislaman seorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Mengenai ciri-ciri orang beriman ini juga sesuai dengan Quran surat Al-Mu'min, yaitu dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Lalu ada fungsi keimanan dalam kehidupan. Ada 4 poin. Yang pertama, petunjuk kebenaran. Di tengah pandangan ateisme dan sekularisasi, seorang muslim perlu mengikuti jalan-jalan orang yang beriman. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Quran surat Al-Hajj. Lalu poin kedua itu adalah kehidupan yang baik. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl. Yang ketiga adalah mendapat pertolongan. Allah pelindung orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman kepada penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Quran surat Al-Maidah. Lalu yang keempat, mendapat keberkahan. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf. Lalu ada rukun Islam dan fungsi dalam kehidupan. Rukun Islam terdiri daripada 5 perkara, yaitu syahadat, yang artinya menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua adalah salat, mendirikan salat wajib 5 waktu sehari. Yang ketiga itu zakat, memberikan sebagian harta kepada fakir miskin atau golongan yang berhak menerimanya. Rukun Islam dan fungsi dalam kehidupan. Yang pertama, rukun Islam menjadi landasan pokok bagi umat muslim untuk menjalankannya. Kehidupan beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam bisa diartikan sebagai tuntunan cara beribadah dan cara hidup atau bersikap sesuai ajaran Allah yang baik dan benar. Lalu pokok-pokok ajaran Islam tentang ihsan serta hubungan dengan akhlak. Hubungan atau keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman adalah keyakinan yang kokoh yang menjadi dasar keakidah. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula hubungan iman, ilmu, dan amal. Allah tidak menerima iman tanpa amal, perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabarani. Hubungan antara ilmu dan amal ialah amal akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu pula dengan ilmu.
ia akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan amal. Itulah penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.